Lu pernah mikir nggak kenapa banjir itu makin tahun makin parah? Ini gubernur, wali kota, bupatinya pada kemana sih? Bali banjirnya parah. Perasaan dulu nggak begitu. Kalimantan banjir juga, Sumatera banjir, Sulawesi banjir, Jawa banjir. Pertanyaannya kan kenapa gitu? Well, jawabannya ada dua. Yang pertama adalah ketidakmampuan pemerintah buat beradaptasi. Nah, jawaban kedua adalah gara-gara climate change. Alam itu makin tahun makin ganas dan pemerintah tidak beradaptasi dengan keadaan tersebut. Kita bisa berdebat lah soal konspirasi bumi datar atau bumi segitiga, tapi kalau soal climate change itu 100% nyata. Memang benar bumi ini makin tahunnya makin panas. Dalam 30 tahun terakhir aja nih ya, bumi itu secara overall itu memanas 1 derajat Celcius. 1 derajat itu memang terlihat kecil, tapi sebenarnya efeknya luar biasa. Simpelnya kalau yang berhubungan dengan hujan nih ya, semakin panas suhunya artinya adalah semakin banyak terjadi penguapan. Nah, penguapan air sungai, air laut, segala macam ke awan, ya semakin banyak uapnya, ya akhirnya awannya itu makin dapat bahan bakar. Karena hujan itu bahan bakarnya adalah uap. Itu kenapa sekarang nih kalau hujan, meskipun hujannya durasinya pendek, tapi lebatnya lebat banget. Nah, itulah yang membuat makin tahun makin banjir. Dan sistem drainase kita memang jarang diupdate. Sistem drainase kita itu mungkin disesuaikan untuk debit air 10 tahun yang lalu. Sudah tidak sesuai dengan debit air zaman now gitu loh. Hujan dikit meluap, banjir. Apalagi nih yang makin tahun ke tahun, udah hujannya makin lebat, betonisasi pun makin luar biasa mantap. Ya lu kan lihat sekarang sawah jadi beton, ini jadi beton, taman jadi beton, begini jadi beton. Ya semakin banyak betonnya, nggak bisa nyerap tuh air, ya akhirnya airnya ngalirnya ke selokan semua. Kalau semua air ngalirnya ke selokan, udah tadi selokannya kapasitasnya kecil, hujannya makin lebat, daerah serapan nggak ada, semua dibuang ke selokan, jos Marco jos. Makanya dikit-dikit banjir, dikit-dikit banjir, dikit-dikit banjir. Dan nggak cuma betonisasi doang, kita juga jangan lupa ngomongin namanya sampah. Sampah itu kan nyumbat selokan. Berkat sampah, kapasitas selokan akhirnya makin kecil. Dan jangan lupa juga PKL-PKL yang buang minyak sembarangan. Orang-orang juga yang buang minyak sembarangan nih, gua kasih tahu, minyak itu gampang bekunya. Minyak itu kalau lo buang ke selokan, ke kali segala macam, selain nyemarin air, dia juga bikin penyumbatan-penyumbatan. Makanya kalau di Jepang itu kan ada cairan-cairan buat kebekuin minyak tuh supaya gampang dibuang ke tempat sampah. Ya ditambah sampah, ditambah betonisasi, ditambah tadi minyak segala macam. Jangan heran. Contoh nih, jangan jauh-jauh ke pelosok Jawa, jangan kejauhan. Di Pondokopi Jakarta Timur aja nih, tahun 2023 kemarin masih ada RW yang belum punya sistem drainase. Bayangin, belum punya sistem drainase. Bukan drainasenya kurang mapan ya, tapi tidak punya. Ya selama ini kalau hujan semua tuh dialirinnya ke sawah. Ada air buang ke sawah, buang ke sawah. Nah akhirnya apa di sana? Akhirnya sering banjir. Nah 2 tahun lalu tuh pernah banjir, nggak surut sampai 5 hari. Bayangin 5 hari nggak surut, 5 hari banjir, lu bayangin tuh. Kalau mau surut, dinas mesti datang, mesti bikin pompa. Ya mirisnya kita itu ngomongin Pondokopi ya, itu kan daerah yang dekat dengan BKT, banjir kanal timur. Nah karena nggak ada sistem drainase, airnya itu nggak bisa dibuang ke BKT. Padahal harusnya ya semuanya dibuang ke BKT supaya nggak meluap-luap kan begitu. Nah untung masih ada sawah aja itu banjirnya nggak surut 5 hari. Gimana kalau misal kita berandai-andai itu sawah udah berubah jadi toko nasi kebuli? Kalau udah berubah banjirnya mungkin nggak surut 2 minggu kali. Nah cuman untungnya sekarang itu RW di Pondokopi sekarang udah dibikin tuh sama Sudin, dibikin drainasenya dialirin ke BKT. Jadi sekarang udah nggak pernah banjir lagi. Satu lagi nih, hasil pemerintah itu adalah birokrasinya cakadut bertele-tele gitu loh. Birokrasi pemerintah kita itu pecah-pecah, nggak jadi satu. Jadi kalau ada galian bina marga ya galian bina marga, galian PAM, ada galian pusat, galian daerah segala macem. Ngerjainnya pun misah-misah, nggak bareng-bareng. Makanya tiap hari ada galian. Bayangin ya kalau drainase di rusun itu kemungkinan besar yang bikin dinas perumahan. Nah kalau drainase di kampung-kampung itu kemungkinan yang bikin dinas SDA tuh, beda lagi. Kalau komplek-komplek di Jakarta yang bikin kemungkinan developernya yang bikin. Nah kalau drainase di jalanan itu kemungkinan yang bikin bina marga. Nah dari situ aja itu pecah-pecah yang bikin. Beda-beda orangnya. Kadang ada juga yang bikin drainasenya orang kelurahan, ada aja. Nah kalau gorong-gorong kanal-kanal itu yang ngurusin dinas SDA. Kalau sungai-sungai besar nih macam-macam, ada yang bagian Pemprov, ada yang bagian pusat. Kalau yang ngurusin dari pusatnya itu biasanya dari Kementerian PU, Dirjen SDA. Belum lagi ya lu ngomongin kabel PLN, kabel Telkom. Nah itu semua galian-galiannya beda-beda. Pipa-pipanya yang ngurus beda-beda. Yang maintenance beda-beda. Karena nggak pernah koordinasi, akhirnya setiap galian beda rawatan, beda waktu. Nah apa masalahnya? Kalau misalnya yang bikin pipanya beda-beda, sudah pasti secara teknis nih ya, yang paling mungkin terjadi adalah ukuran pipanya bisa beda-beda. Jadi bisa aja nih di sana pipanya gede, begitu ke sini penyempitan jalur bisa aja. Tapi itu masih mending lah. Yang paling sedih kalau misalnya beda elevasi, salah ngasih elevasi. Artinya adalah karena salah elevasi pipanya akhirnya nggak bisa ngalir. Nah itulah yang akhirnya ngebuat jadi banjir. Dan bahkan kalau mau maintenance pun itu kan yang maintenance-nya tiap titik beda-beda, lo bayangkan.
Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin banjir nih ya nggak cuma sekedar Indonesia doang, nggak cuma Jakarta, Jawa, Sumatera, enggak. Kota-kota dunia pun sekelas Copenhagen itu juga kena banjir. Jadi ini hal yang wajar sebenarnya. Bedanya adalah beda responnya. Ya lu ngomongin Copenhagen di Denmark tuh ya, itu kota yang super, ya Denmark, lu bayangin Denmark. Ya selain Copenhagen pun Dubai pernah banjir, London, New York semua pernah banjir, Cina pernah banjir juga. Nah bedanya nih ya pas Dubai banjir parah 5 tahun lalu, mereka tuh langsung respon dengan bikin master plan drainase 100 tahun ke depan. Dia bikin tuh master plan gimana drainasenya buat seabad. Gila. Kalau Copenhagen waktu banjir 10 tahunan lalu, dia langsung bikin tuh sistem-sistem baru. Dia bikin puluhan water square. Dia bikin smart drainase. Drainasenya ini bisa diatur. Kapan airnya dibuang ke laut, kapan ditahan. Karena kalau misalnya banjir nggak bisa langsung semua dibuang ke laut. Karena kalau kita buang air semua langsung ke laut, yang ada tuh daerah pesisirnya bisa langsung banjir. Jadi nggak boleh buang air langsung ke laut. Kesianan pesisir kan. Jadi kalau dia smart drainase, mantep tuh bisa diatur. Nah kalau Cina dia bikin yang mirip dengan Copenhagen, cuma beda sistem. Disebut tuh Spawn City. Jadi kalau Spawn City itu taman-taman, plaza-plaza dibikin bisa nyerap air. Nah kalau pengen dibuang tinggal dibuang bisa. Jadi kayak spons, bisa nyerap air, kalau mau dibuang tinggal diperes begitu. Ya Copenhagen sama Cina Spawn City ya mirip-mirip lah. Ya kalau ngomongin Spawn City ini mungkin inilah yang membuat Anies tuh kemarin terinspirasi bikin sumur resapan dia. Ya, meskipun sumur resapan Anies tuh lebih inferior jauh dibandingin Spawn City beneran ya. Tapi ada satu dari Anies yang menurut gue cukup oke, namanya tuh RLS, ruang limpah sungai. Nah ruang limpah sungai itu ada yang di Brigif, ada yang di mana lagi, aman di Lebak Bulus. Kebetulan karena gue orang Lebak Bulus, kita ngomongin Lebak Bulus nih. Di RLS Lebak Bulus itu dulunya merupakan kampung kumuh, kampung padat yang selalu banjir. Nah dulu 2020 banjir parah di sana. 2022 dibikin RLS-nya, ruang limpah sungai Lebak Bulus. Nah begitu jadi ruang limpah sungai itu sampai sekarang udah nggak pernah banjir lagi. Jadi ya ruang limpah sungai ini simpelnya ya mirip sama tadi Spawn City juga lah, cuman dia nggak bisa ngatur kapan airnya dibuang sama keluar. Cuman dia bisa nyerap air juga. Jadi kalau ada ruang limpah sungai ini, itu kan dia bisa nyimpen air. Airnya itu nggak semua langsung dibuang ke selokan. Karena kalau semua langsung dibuang ke selokan secara masif dalam waktu bersamaan sudah pasti bikin banjir. Kira-kira apa yang harus kita lakukan ke depannya nih? Yang pertama pasti harus melakukan orkestrasi tata kelola. Ini udah paling penting nih. Gimana caranya bisa bikin master plan yang satu dan juga sistem yang satu. Harus ada tim pengelola drainase lintas instansi, lintas dinas. Dia nih yang ngelola harusnya. Karena kalau misalnya nggak ada tim lintas dinasnya, udah pasti tuh antar dinas saling nggak enak. Dari dinas di Jakarta mau ketemu dinas di kementerian nggak enak. Bahkan antar dinas di Jakarta pun suka nggak enak. Ketemu PLN nanti nggak enak lagi. Makanya mesti ada orkestratornya begitu. Satu lagi yang nggak kalah penting nih ya, mesti ada namanya sistem informasi geografis, peta SIG. Nah peta SIG-nya ini mesti aktif diupdate setiap ada perubahan. Ya sebenarnya sekarang kota-kota di Indonesia pun punya peta SIG. Cuman masalahnya nih ya, ada kota di Indonesia yang peta SIG-nya itu terakhir diupdate 10 tahun lalu. Jadi kalau lihat foto udaranya itu masih foto udara tahun 2016, bayangin. Apa gunanya tuh peta? Agak ada gunanya. Tapi ya bisa gue maklumi karena memang bikin peta SIG itu nggak murah. Apalagi kalau benar-benar yang terperinci banget. Di Indonesia peta SIG yang paling mantap udah pastilah punya Jakarta. Jakarta itu punya namanya Jakarta 1. Lu bisa buka tuh websitenya jakarta1.com. Itu yang merupakan peta SIG paling canggih di Indonesia. Tapi itu pun sebenarnya belum detail-detail amat juga, tapi paling terupdate. Nah kalau peta SIG yang mantep banget itu harus tahu tuh tiap selokan ini kapasitas debit airnya berapa, segitunya. Terus ada juga tuh peta jaringan kabel-kabel, kabel yang di sini punya siapa, di sini punya siapa, itu mantep tuh. Dan harus tahu juga kira-kira selokan-selokan yang rawan mampet tuh di mana aja. Nah peta SIG yang detail itu kayak begitu dan harus terupdate setiap ada perubahan. Nah ya sekarang belum bisa, kita harapin kedepannya ada tuh. Nah cuman langkah gampangnya udah dimulai di zamannya Pramono nih. Yang gue demen dari Pram sekarang adalah dia banyak bikin taman di Jakarta. Orang banyak yang marah, banyak yang bilang netizen, lu ngapain bikin taman, gak ada gunanya, buang-buang duit, kita masih lapar nih, lu ngapain ngurusin taman, gak penting. Emangnya kalau lu lapar yang diurusin perut lu doang? Kagak, jangan so spesial. Lu tuh bukan center of gravity ya. Orang tuh banyak kehidupannya, macem-macem. Ada yang orang A, orang B, gak semuanya orang tuh kebutuhannya kayak lu doang. Lu kan pada ngeluh apa ya? Ngeluh Jakarta panas, ngeluh polusi, lu ngeluh banjir. Nah bikin taman itu merupakan salah satu solusinya juga. Jadi bikin taman bukan sekedar mau heheotan keren-kerenan, bukan. Bikin taman ada gunanya. Pertama nih gunanya taman ya, buat jadi tempat resapan air. Penting supaya semua air itu nggak dibuang ke selokan langsung, pelan-pelan diresap dulu di taman. Penting. Lu kan ngeluh banjir, lu bikin taman yang banyak. Jakarta ini masih kurang ruang terbuka hijaunya. Jakarta ini ruang terbuka hijaunya baru 10%, masih kurang. Amanat undang-undang RTH itu per kota harus 30%. Jadi kalau pemerintahan yang ngegenjot bikin taman, ya itu menjalankan undang-undang dan emang ada gunanya. Kedua gunanya nih, taman itu bisa
bikin suhu udara jadi nggak panas, jadi turun suhu udaranya. Lu kan ngeluh Jakarta panas. Nah, bikin taman itu bisa bantu menurunin suhu udara. Kita bahas next video. Satu lagi nih fungsi taman. Lu kan pada ngeluh Jakarta mahal. Taman itu merupakan ruang ketiga. Tempat lu bisa ketemu temen lo deal bisnis, lo mau pacaran segala macam free tanpa bayar. Artinya apa? Dengan makin banyak ruang ketiga seperti taman, Jakarta makin affordable kan begitu. Jadi jangan cuma ngelihat taman seakan ini mau bikin project mercusuar apalagi. Bukan. Ada fungsinya macam-macam. Dari keluhan-keluhan orang juga, keluhan banjir, polusi, panas, Jakarta mahal. Itu taman bisa nampung itu. Ya lu bayangin Jakarta ini baru 10% ruang terbuka hijaunya. Kalau Singapura tuh berapa tuh? 40-an%. Lu bayangin, kota sekecil Singapura sepetik begitu, lebih banyak ruang terbuka hijaunya. Ya kita kan semua selalu ngeluh pengennya Jakarta kayak Singapura, tapi begitu ada kebijakan yang lu rasa nggak ada gunanya, lu nggak telaah dulu, tapi lu langsung hajar aja. Padahal ada gunanya.